Astaga, itu apa di sana? Hantu, Ibu Wati. Sang ibu mertua menjerit dan jatuh terduduk. Ayu Larasati, menantu yang ia kira sudah mati, berdiri tegap di depan makamnya sendiri. Halo, apa kabar semuanya? Apa? Kamu kan sudah mati. Kalian pikir saya sudah mati ya? Sayang sekali. Menantu yang kalian coba bunuh ini telah kembali. Asuransi kematian senilai 25 miliar rupiah. Uang yang membuat keluarga suaminya buta dan tega membunuh menantunya sendiri. Dan hari ini, di hari tahlilan ke-40, Ayu yang dikira telah tiada bangkit dari kematiannya. Jika Anda menyimak cerita ini sampai akhir, Anda akan menemukan kebenaran yang mencengangkan. Tekan tombol suka dan berlangganan dan tulis di kolom komentar dari mana Anda mendengarkan agar rezeki berlimpah datang ke tempat Anda. Momen paling sepi dalam hidup Ayu Larasati adalah hari di mana ibunya meninggal dunia. Hingga napas terakhirnya, sang ibu masih mengkhawatirkan putrinya. Ayu, kamu anak yang kuat, kamu pasti bisa hidup mandiri. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ibunya menutup mata untuk selamanya. Setelah pemakaman, Ayu kembali ke rumah dan duduk termangu di ruang tamu yang kosong. Di atas meja, 2 cangkir teh yang belum sempat dibereskan masih tergeletak. Dengan tangan gemetar, Ayu mengambil cangkir yang biasa dipakai ibunya. Kehangatan dari cangkir ini tak akan pernah lagi terisi oleh pemiliknya. Ayu mendorong cangkir itu ke bagian paling dalam dan gelap di lemari dapur. Ting, suara porselen yang beradu terdengar begitu menusuk di telinganya. Saat 2 cangkir menjadi satu, Ayu merasakan sebuah kenyataan pahit. Ia sekarang benar-benar sendirian. Sebenarnya Ayu bukannya tidak punya keluarga sama sekali. Namun, ikatan darah itu adalah rahasia berbahaya yang tidak boleh diungkap ke dunia. Ayah Ayu adalah Haryo Prawiro, konglomerat pemilik Nusantara Group yang mengendalikan perekonomian Indonesia. Saat kuliah, Ayu pertama kali menyaksikan neraka yang gemerlap itu di pemakaman kakak tirinya. Rumah duka yang dipenuhi aroma bunga, sedap malam terasa lebih pekat dengan keserakahan daripada kesedihan. Mata para pelayat tidak tertuju pada foto almarhum, melainkan pada bibir sang penguasa yang masih hidup, Haryo Prawiro. Putra sulungnya sudah tiada, konstelasi kekuasaan akan berubah. Siapa yang akan jadi anak emas berikutnya? Suara-suara bisikan itu lengket di telinga Ayu. Orang-orang yang sibuk berhitung bahkan di hadapan kematian. Ayu merasa sesak napas oleh udara busuk itu. Setelah pemakaman selesai, Haryo Prawiro memanggil Ayu secara diam-diam. Ayu, kakakmu sudah pergi. Sekarang, jika kamu mau. Ayu memotong ucapan ayahnya. Ayah, saya ingin hidup normal. Saya tidak mau masuk ke dunia yang dihuni monster. Haryo Prawiro menatap putrinya dengan tajam, lalu mengangguk berat. Baiklah, jika itu maumu. Tapi berjanjilah satu hal. Jika suatu saat kamu benar-benar butuh bantuan, saat kamu yang lebih dulu mencariku, hanya saat itulah aku akan turun tangan. Itulah janji terakhir yang dingin antara ayah dan anak. Sejak itu, Ayu hidup bersembunyi seperti bayangan. Ia bekerja di sebuah perusahaan kecil, menerima gaji bulanan untuk membayar sewa kontrakan. Ia memilih hidup tanpa warna, tak terlihat oleh siapapun. Suatu sore sepulang kerja, ia mampir ke sebuah warung kelontong. Saat meletakkan barang belanjaan di meja kasir, ibu pemilik warung menyapanya ramah. Mbak Ayu, minggu depan kan lebaran tidak mudik? Ujung jari Ayu sejenak terhenti. Namun, ia segera tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Oh, lebaran ini saya di Jakarta saja, Bu. Loh, kasihan sekali kalau sendirian pas lebaran. Kalau tidak ada acara, mampir saja ke rumah, makan ketupat bareng. Tidak usah, Bu. Terima kasih. Saya lebih nyaman sendiri. Dalam perjalanan pulang, langkah Ayu terasa berat. Kebohongan bahwa ia nyaman sendiri terasa pahit di lidahnya. Suatu hari, undangan pernikahan dari seorang sahabat datang. Ayu, aku mau menikah. Kamu harus datang ya. Di kursi tamu, Ayu merasa seperti orang asing. Di bawah sorotan lampu yang terang, sahabatnya dikelilingi oleh restu keluarga. Ibu yang menggenggam erat tangan mempelai wanita. Ayah yang menyeka air mata dan kehangatan dari kedua orang tua mempelai yang saling tersenyum.
Ayu merasakan nyeri di sudut hatinya. Kalau aku menikah, apakah aku bisa merasakan kehangatan seperti itu? Tapi itu hanyalah sebuah angan-angan. Yang mengguncang hidup Ayu adalah udara dingin di ruang praktik dokter. Dokter yang menampilkan hasil pemeriksaan di monitor berkata dengan suara datar. Ada benjolan dengan bentuk yang kurang baik di tiroid Anda. Perlu biopsi dan kemungkinan harus dioperasi. Ayu mengangguk tenang. Baik dok, tolong atur jadwalnya. Rasa sakit bisa ia tahan. Masalah sebenarnya muncul beberapa hari kemudian saat mengurus administrasi. Petugas administrasi menyodorkan selembar formulir. Silakan tanda tangan di surat persetujuan operasi ini. Bagian bawahnya tolong diisi oleh wali atau penanggung jawab. Pandangan Ayu terpaku pada 3 kata, wali atau penanggung jawab. Kolom kosong di kertas putih itu terasa seperti jurang. Walinya harus dari pihak keluarga dan nomor kontak darurat juga harus diisi. Ayu menelan ludah dan bertanya pelan, apakah wali itu wajib? Iya mbak. Ini operasi dengan bius total. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, wali yang sah secara hukum itu wajib. Tangan Ayu yang memegang pulpen menegang. Nama wali, hubungan kontak, tak ada satu kolom pun yang bisa ia isi. Silakan kembali lagi dalam seminggu bersama wali Anda. Setelah menerima kembali formulir itu, Ayu keluar dari rumah sakit dan menatap langit. Langit kelabu seakan mau runtuh menimpanya. Kalau aku tidak sadar lagi dari bius, siapa yang akan mengurus jenazahku? Malam itu, Ayu duduk di kamarnya yang gelap dan membuka daftar kontak di ponselnya. Rekan kerja, teman kuliah yang bertemu setahun sekali, ibu pemilik warung. Ibu jarinya terus menggulir layar, tetapi tak ada satu orang pun yang bisa ia mintai tolong untuk menjadi wali. Ayu meletakkan ponselnya dan menatap cangkir teh yang kosong. Kesepian yang menusuk tulang berubah menjadi teror. Kalau menikah, setidaknya kolom ini bisa terisi. Punya keluarga yang bisa dihubungi saat darurat. Hanya itu saja, sudah cukup. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ayu memutuskan untuk menikah. Bukan karena romansa yang manis, melainkan perjuangan putus asa untuk bertahan hidup. Keinginan untuk menjadi bagian dari sebuah keluarga tertanam dalam hatinya. Ia percaya, jika menikah, setidaknya ia tidak akan sendirian lagi. Musim berganti. Saat udara mulai dingin, Ayu diperkenalkan dengan seorang pria oleh seniornya. Namanya Bimo Wicaksono, seorang karyawan biasa berusia 35 tahun. Di kafe tempat mereka pertama kali bertemu, Bimo tampak tenang, seperti setelan jas berwarna netral yang tidak mencolok. Halo, saya Ayu Larasati, saya Bimo Wicaksono, senang bertemu dengan Anda. Meskipun tidak ada pesona yang luar biasa bagi Ayu, kesederhanaannya justru memberikan rasa aman. Keluarga Anda bagaimana? Tanya Bimo hati-hati. Ayu ragu sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Ibu saya meninggal tahun lalu, ayah sudah berpisah sejak saya kecil. Oh begitu, pasti berat ya. Nada bicara Bimo tidak mengandung simpati yang berlebihan, melainkan pemahaman yang apa adanya. Jarak yang pas itu membuat hati Ayu nyaman. Mereka mulai bertemu setiap akhir pekan, makan bersama, berjalan-jalan, mengisi kekosongan di sisi masing-masing. Hubungan mereka tidak penuh gairah, tetapi nyaman. Bersama Bimo, Ayu merasa tidak sendirian lagi, dan itu sudah cukup. 6 bulan berlalu, suatu hari Bimo berkata dengan hati-hati, Ayu, bagaimana kalau kita menikah? Boleh, aku juga ingin begitu. Bimo tersenyum cerah dan menggenggam tangan Ayu. Kalau begitu, kita harus bertemu orang tuaku. Aku akan atur makan malam akhir pekan depan. Akhirnya, aku akan bertemu keluarga, batin Ayu penuh harap. Hari Minggu berikutnya, Ayu pergi ke sebuah restoran untuk bertemu keluarga Bimo. Saat tiba, keluarganya sudah duduk di sana. Ibu, ayah, dan Dimas, adik Bimo yang 3 tahun lebih muda. 4 anggota keluarga duduk berjajar. Selamat siang, saya Ayu Larasati. Ayu membungkuk hormat, Ibu Bimo, Ibu Wati menatap Ayu dari atas ke bawah. Oh, aslinya lebih cantik dari foto ya. Silakan duduk. Begitu duduk, Ayah Bimo, Bapak Darsono langsung ke pokok permasalahan. Katanya orang tua sudah tidak ada dan tidak ada kerabat yang sering dihubungi. Ya Pak, saya benar-benar sendiri. Hening sejenak,
Ibu Wati dan Bapak Darsono saling bertukar pandang. Aduh, kasihan sekali, pasti berat ya sendirian. Suara Ibu Wati terdengar penuh simpati, tetapi Ayu merasakan sesuatu yang lain di matanya. Tatapan yang seolah sedang menghitung, memastikan sesuatu. Ya, mau bagaimana lagi? Tapi karena Bimo suka, kami menyambutmu sebagai menantu kami. Selama makan, rentetan pertanyaan menghujani Ayu. Berapa gajinya? Berapa uang sewa kontrakannya? Berapa tepatnya tabungannya? Itu bukan percakapan untuk menyambut anggota keluarga baru, melainkan sesi wawancara yang ketat. Ayu berusaha menelan kegelisahannya. Ia hanya ingin percaya pada satu hal, bahwa ia tidak lagi sendirian. Di hari pernikahan, kursi tamu dari pihak mempelai pria penuh sesak. Sementara dari pihak Ayu, kosong melompong. Ayu menatap kursi-kursi kosong itu dan berjanji pada dirinya sendiri. Mulai hari ini, aku adalah istri Bimo Wicaksono. Aku juga punya keluarga. Awal pernikahan, keluarga mertuanya bersikap baik. Ibu Wati membawakan lauk seminggu sekali dan Bapak Darsono membantu mengangkat barang berat. Ayu, sekarang kami ini keluargamu. Anggap saja rumah sendiri. Kata-kata Ibu Wati membuat mata Ayu berkaca-kaca. Ia percaya akhirnya ia menemukan atap untuk berlindung. Namun, kehangatan itu tidak bertahan lama. Sekitar 2 bulan setelah menikah, Ibu Wati meminta Ayu menunjukkan buku tabungannya. Ayu, biar ibu yang atur pengeluaran rumah tangga, kita kan keluarga. Ayu dengan canggung menyerahkan buku tabungannya. Ibu Wati memeriksanya dengan teliti lalu menunjukkannya kepada Bapak Darsono. Pak, lihat ini. Cuma segini? Deposito juga tidak ada. Keduanya menghela napas kecewa. Malam itu di grup WhatsApp keluarga Bimo, pesan-pesan yang tidak diketahui Ayu beredar. Dimas, adiknya, bertanya pada Bimo, "Mas, Mbak Ayu beneran tidak punya apa-apa ya?" Sepertinya begitu. Ibu sudah cek, tabungannya kosong melompong. Suara Bimo pun tidak lagi menunjukkan rasa hormat pada Ayu. Sejak saat itu, suasana mulai berubah. Nada bicara Ibu Wati menjadi kasar dan sikap Bapak Darsono menjadi dingin. Ayu, begini saja tidak bisa? Sudah cuci piring? Kenapa cucian masih menumpuk? Panggilan sayang menghilang, hanya menyisakan perintah yang tajam. Akhirnya, Ibu Wati berteriak kesal pada Bapak Darsono. "Pak, jadi kita harus menanggung anak yatim piatu ini seumur hidup?" Bapak Darsono menyahut dengan dingin. "Setidaknya dia harus ada gunanya, suruh dia bekerja lebih keras." Suara dingin itu memenuhi ruang tamu. Gambaran keluarga hangat yang diimpikan Ayu telah lenyap. Tempat itu telah menjadi hutan belantara yang lain. Seiring berjalannya waktu, udara di rumah mertuanya berubah secara perlahan namun pasti. Kata-kata yang awalnya dibungkus dengan lelucon tipis, suatu saat berubah menjadi pisau tajam yang menusuk Ayu. "Ayu, begini saja tidak bisa. Anak-anak zaman sekarang cuma belajar di sekolah, pekerjaan rumah tidak diajarkan sama sekali ya." Nada bicara Ibu Wati penuh cemoohan. Setiap kali Ayu selesai mencuci piring, Ibu Wati akan datang seperti inspektur dan memeriksa piring di bawah cahaya. "Loh, ini masih ada sisa sambal, cuci lagi." Apapun yang Ayu lakukan, Ibu Wati tidak pernah puas dan selalu mencari-cari kesalahan. "Kenapa begini kerjanya? Kamu malas ya? Belum cuci piring juga? Dari tadi ngapain saja?" Rasa hormat telah hilang, digantikan oleh nada memerintah yang menjadi makanan sehari-hari. Bapak Darsono, sang ayah mertua, juga mengubah sikapnya. Ia akan berbaring di sofa ruang tamu menonton TV, dan jika Ayu lewat, ia akan berdaham keras, menunjukkan ketidaksukaannya. Orang itu harus ada gunanya. Kata-kata itu adalah cara paling kejam untuk meniadakan nilai keberadaan Ayu. Yang paling membuat putus asa adalah sikap suaminya, Bimo. Di luar rumah, ia adalah suami yang paling perhatian di dunia. "Sayang, capek ya hari ini? Terima kasih ya." Namun begitu masuk ke dalam rumah bersama keluarganya, ia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ketika Ibu Wati memarahi Ayu atau Bapak Darsono melontarkan sindiran yang menghina, Bimo hanya diam, seolah Ayu adalah manusia transparan. Keheningannya adalah bentuk persetujuan, bentuk kekerasan yang paling pengecut. Suatu malam, Ayu terserang demam dan flu berat. Bahkan untuk berdiri pun sulit. Saat ia menyiapkan makan malam dengan keringat dingin, Ibu Wati membentaknya.
Katanya kamu sakit, masak yang benar. Maaf Bu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Maksimal? Ini yang kamu sebut maksimal? Hah, Ayu ingin menangis, tetapi ia menahannya. Akhirnya, momen lebaran yang menakutkan tiba. Ayu bangun jam 5 pagi dan mengenakan celemek. Ruang tamu yang luas dipenuhi aroma minyak goreng yang gurih, tetapi hati Ayu terasa terbakar. Selama berjam-jam, ia menggoreng, membuat opor, dan memasak rendang, sementara keluarga mertuanya menyatu dengan sofa di ruang tamu. Suara tawa terdengar dari TV dan mereka asik makan buah sambil tertawa terbahak-bahak. Ayu, gorengannya sudah matang belum? Ayu haus nih, ambilkan minum. Bagi mereka, Ayu bukanlah menantu, melainkan robot serbaguna. Mereka hanya memberi perintah tanpa ada yang membantu. Menjelang maghrib, barulah Ayu bisa duduk di lantai dapur untuk beristirahat. Suara tawa mereka dari ruang tamu menusuk telinganya. Aku bukan keluarga di rumah ini. Ayu akhirnya menyadari kenyataan pahit itu. Sekitar 6 bulan setelah menikah, Ibu Wati memanggil Ayu dengan niat serius. Ayu, kamu berhenti kerja saja. Urus rumah yang benar. Pekerjaan adalah satu-satunya penghubung Ayu dengan dunia luar. Bu, saya ingin tetap bekerja. Apa? Siapa kamu berani bilang mau atau tidak mau? Kalau mertua sudah bilang, ya harus nurut. Malam itu dengan perasaan putus asa, Ayu mengadu pada Bimo. Mas, ibu menyuruhku berhenti kerja. Tolong bicarakan dengannya. Bimo menjawab dengan malas. Sudah, turuti saja kata ibu. Pekerjaan rumah kan banyak. Tapi mas, Ayu, kamu kan tahu suasana rumah kita. Jangan bikin masalah. Suaminya pun sepenuhnya berpihak pada ibunya. Akhirnya, Ayu berhenti bekerja dan keuangannya sepenuhnya dirampas. Setiap transaksi kartu kreditnya berada di bawah pengawasan Ibu Wati. Ini beli apa? Hemat uang. Jika Ayu ingin bertemu teman, Ibu Wati akan langsung melarangnya. Mau kemana? Pekerjaan rumah menumpuk. Lebih baik kita kumpul sesama keluarga saja. Sedikit demi sedikit, Ayu terisolasi dari dunia luar. Suatu hari, seorang teman kuliah menelepon. Ayu, kenapa akhir-akhir ini susah dihubungi? Kamu baik-baik saja? Suara khawatir temannya membuat tenggorokan Ayu tercekat. Ya, sedikit. Mertuamu galak ya. Kamu tidak pernah berpikir untuk cerai? Cerai. Dua kata itu melintas di benak Ayu. Tetapi Ayu menggeleng lemah. Kalau cerai, aku akan sendirian lagi. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Bodoh kamu. Yang penting kan kamu bahagia. Setelah menutup telepon, Ayu duduk termenung. Ia sadar bahwa teman, rekan kerja, tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari neraka ini. Pernikahan memasuki bulan ke-9. Saat makan malam, Bapak Darsono meletakkan sendoknya dengan keras. Ayu, kamu ini cuma numpang makan di rumah ini. Tapi tidak ada itikat baik sama sekali. Numpang makan. Kata-kata itu memutus tali kesabaran Ayu. Pak, saya juga manusia. Seketika, meja makan menjadi hening. Ibu Wati berteriak. Apa? Kamu bilang apa barusan? Maaf, tapi saya juga ingin dihargai. Dihargai? Siapa kamu minta dihargai? Bapak Darsono menggebrak meja dan membentak. Sudah tidak punya apa-apa, numpang hidup, berani-beraninya kamu. Bahkan di tengah hujan makian itu, Bimo hanya diam sambil terus mengunyah nasinya. Seorang penonton yang sempurna. Sejak hari itu, Ayu menjadi manusia transparan di rumah itu. Ia menyapa di pagi hari, tetapi seolah berbicara dengan dinding. Ia menyiapkan makanan, tetapi tidak ada yang menyentuhnya. Di rumah itu, Ayu perlahan berubah dari manusia menjadi sesuatu yang lain. Setiap malam, Ayu duduk di sudut kamarnya dan berpikir, bukan ini yang aku inginkan. Tidak ada tempat untuk kembali, tidak ada sandaran. Ia sudah terlalu dalam terperosok ke dalam lumpur ini. Namun, Ayu belum tahu. Penghinaan yang ia alami saat ini hanyalah awal dari sebuah tragedi besar yang akan datang. Beberapa hari kemudian, saat sedang membereskan rumah, Ayu tidak sengaja menemukan sebuah dokumen. Di antara tumpukan barang bekas yang berdebu, di bagian terdalam laci, sebuah amplop putih tebal tersangkut di ujung jarinya. Di bagian luar amplop, tertulis dengan jelas kata-kata polis asuransi. Tanpa berpikir panjang, Ayu membuka amplop itu dan tangannya membeku di udara. Di atas kertas tertera kata-kata yang tidak bisa dipercaya, sertifikat asuransi jiwa. Tertanggung, Ayu Larasati.
Uang pertanggungan saat meninggal 25 miliar rupiah. Pemegang polis Bimo Wicaksono. Penerima manfaat Bimo Wicaksono. Ayu membeku seperti patung sambil memegang kertas itu. Angka 25 miliar yang tidak realistis menari-nari di depan matanya. Jantungnya mulai berdebar tidak teratur. Kenapa ada asuransi sebesar ini atas namaku? Dengan jari gemetar, Ayu memeriksa tanggal pendaftarannya. Tepat 3 bulan yang lalu, potongan-potongan ingatan mulai tersusun. Ia teringat hari itu sekitar 6 bulan setelah menikah ketika Ibu Wati tersenyum sambil menyodorkan setumpuk dokumen. Ayu, ini cuma asuransi keluarga biasa, tanda tangan saja di sini. Seperti asuransi kesehatan yang semua orang punya. Kita harus jaga kesehatan menantu kesayangan kita kan? Saat itu Ayu menyingkirkan semua kecurigaan dan dengan tulus menandatangani kolom nama. Karena ia percaya pada kata keluarga. Namun harga dari kepercayaan itu adalah nyawanya sendiri. Tidak mungkin. Ini pasti asuransi untuk keluarga. Untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang besar. Ayu berusaha menggelengkan kepala dan menenangkan dirinya. Tetapi keringat dingin yang mengalir di punggungnya tidak berhenti. Malam itu, begitu suaminya, Bimo pulang kerja, Ayu bertanya dengan hati-hati. Mas, tadi waktu bersih-bersih aku tidak sengaja lihat, ada asuransi jiwa atas namaku ya. Tangan Bimo yang sedang melepas dasi sejenak berhenti. Ekspresinya langsung mengeras dan Ayu tidak melewatkannya. Oh, itu. Cuma untuk jaga-jaga saja, tidak usah dipikirkan. Tapi jumlahnya besar sekali kan? 25 miliar. Bimo mengerutkan kening dengan kesal dan berbalik. Zaman sekarang semua orang ambil segitu. Kamu tidak perlu tahu, biar aku yang urus. Bimo menolak bicara lebih lanjut dan masuk ke kamar, menutup pintu. Pintu yang tertutup itu terasa seperti dunia yang terputus bagi Ayu. Sejak hari itu, mata Ayu mulai melihat pertanda-pertanda aneh yang sebelumnya tidak terlihat. Ibu Wati mulai sering menawarkan obat-obatan yang tidak jelas. Ayu, kamu pucat sekali akhir-akhir ini. Ini vitamin diminum ya, mahal loh ini. Tidak usah Bu, terima kasih. Kalau mertua kasih ya diminum, ini semua demi kebaikanmu. Teh yang diseduhnya setiap malam juga berbau aneh. Minum ini, bikin tidur nyenyak dan capeknya hilang. Ayu hanya pura-pura meminumnya dan diam-diam membuang teh itu ke pot tanaman. Suatu malam saat merapikan lemari di kamar mandi, jantung Ayu hampir copot. Di sudut lemari tersembunyi botol-botol obat tidur. Bukan hanya 1 atau 2 botol, tetapi beberapa botol menumpuk. Seumur hidupnya, Ayu tidak pernah mengonsumsi obat tidur. Dan tidak ada anggota keluarga mertuanya yang menderita insomnia. Yang lebih mengerikan adalah tanggal produksi di botol-botol itu. Semuanya produk baru yang dibeli baru-baru ini. Botol-botol obat putih bersih yang bahkan belum dibuka segelnya seolah menatap Ayu. Untuk siapa semua obat ini? Beberapa hari kemudian, insiden yang menentukan terjadi. Sekitar jam 11 malam, ketika semua orang sudah tidur, Ayu merasa haus dan hendak membuka pintu kamarnya. Tetapi langkahnya terhenti. Terdengar suara bisikan dari arah ruang tamu. Di tengah kegelapan ruang tamu, Ibu Wati, Bapak Darsono dan suaminya Bimo berkumpul. Ayu menahan napas dan menempelkan telinganya ke dinding koridor. Buat saja seolah-olah itu kecelakaan. Itu suara Ibu Wati yang rendah dan dingin. Bu, itu tidak semudah kedengarannya. Kalau polisi menyelidiki, semua akan terbongkar. Suara Bimo tidak terdengar bersalah, hanya ketakutan akan ketahuan. Mudah saja. Kalau overdosis obat bisa dianggap kecelakaan atau bunuh diri. Kita kan tidak menyentuhnya langsung. Dia minum sendiri, siapa yang bisa menyalahkan kita? Bapak Darsono menimpali dengan dingin. Ayu tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apakah ini benar-benar percakapan sebuah keluarga? Saat itu terdengar suara gemetar adik bungsunya, Dimas. Mas, apa ini benar-benar aman? Nanti kalau kita semua masuk penjara, diam. Bimo menggeram pelan. Kamu lakukan saja apa yang disuruh. Kamu tidak mau uangnya, ini 25 miliar. Uang itu bisa melunasi semua utang kita dan masih sisa banyak. Ayu membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Darahnya terasa dingin dan kepalanya menjadi kosong. Kecelakaan, overdosis, kematian karena kecelakaan. Kata-kata mengerikan itu terngiang-ngiang di benaknya. Semua kepingan teka-teki akhirnya tersusun. Mereka menerimanya sebagai menantu, bersikap baik padanya,
Semua itu adalah sandiwara untuk momen ini. Mereka tidak menginginkan keluarga, mereka membutuhkan tumbal seharga 25 miliar. Ayu memegangi kakinya yang gemetar dan diam-diam kembali ke kamar. Tangannya bergetar hebat saat mengunci pintu. Ia terduduk di tempat tidur dan kembali melihat foto polis asuransi yang diam-diam ia ambil. Penerima manfaat Bimo Wicaksono. 3 kata itu menusuk jantung Ayu seperti belati. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia tidak bisa menangis keras. Jika mereka mendengar, malam ini bisa menjadi malam terakhirnya. Yang aku inginkan hanyalah keluarga yang bisa makan semeja dengan hangat. Bagaimana bisa manusia melakukan ini pada manusia lain? Dalam ketakutan, Ayu meraih ponselnya. Haruskah ia melapor ke polisi? Tapi ia tidak punya bukti kuat. Hanya menguping pembicaraan tidak cukup dan polis asuransi itu secara hukum sah. Jika polisi datang lalu pergi karena tidak cukup bukti, ia benar-benar akan dibunuh tanpa ada yang tahu. Di ujung keputusasaan, satu wajah melintas di benak Ayu. Adrian, pria berjas hitam yang diam-diam membantu semua prosesi di pemakaman ibunya. Orang yang ditempatkan oleh Haryo Prawiro dari Nusantara Group untuk menjaga Ayu. Hanya saat kamu yang lebih dulu mencariku, saat itulah aku akan turun tangan. Janji terakhir ayahnya bergema di telinganya. Inilah saatnya. Dengan jari gemetar, Ayu mencari kontak di ponselnya. Adrian Nusantara Group, ujung jarinya memutih saat menekan nomor yang tersimpan itu. Ayu menahan napas dan mulai mengetik pesan. Selamat malam, saya Ayu Larasati. Tolong saya dalam bahaya. Kemudian ia melampirkan foto polis asuransi dan menuliskan semua detail percakapan yang baru saja ia dengar. Tangan Ayu masih gemetar saat menekan tombol kirim. Rasanya seperti menyeberangi sungai yang tak bisa ia kembalikan. Tapi Ayu tahu, jika ia berhenti di sini, ia benar-benar akan mati. Ia harus hidup. Setelah mengirim pesan, waktu seolah berhenti bagi Ayu. Telapak tangannya yang memegang ponsel basah oleh keringat dingin. Sekitar 1 jam kemudian, getaran singkat memecah keheningan. Dari Adrian. Nona, situasi sudah saya pahami, jangan goyah sedikit pun. Kita butuh lebih banyak bukti yang kuat secara hukum. Pesan kedua menyusul. Hati-hati jangan sampai ketahuan. Bersikaplah seperti biasa dan jangan menimbulkan kecurigaan. Saya akan segera menghubungi Anda. Ayu menggenggam ponselnya erat-erat dan menarik napas dalam-dalam. Fakta bahwa ia tidak lagi sendirian di neraka ini memberinya kekuatan untuk bertahan. Keesokan paginya, Ayu menyiapkan sarapan seperti biasa, memasak sayur, menata lauk, dan menyajikan makanan. Saat melihat wajah anggota keluarganya, ia merasa mual, tetapi Ayu menggigit bibirnya dan menahannya. Saat sarapan akan berakhir, Ibu Wati menyodorkan sebuah botol kecil berwarna coklat. Ayu, minum ini. Ini jamu mahal. Pandangan Ayu terpaku pada botol itu. Ia tahu apa isinya. Terima kasih Bu, tapi hari ini tidak usah. Ketika Ayu menolak, sudut mata Ibu Wati berkedut. Kenapa? Mertua yang kasih kok enggak mau minum? Bukan begitu, nanti pasti saya minum. Ibu Wati mendecakkan lidah dan meletakkan botol itu dengan kasar di atas meja. Ayu melihat Bapak Darsono dan Bimo saling bertukar pandang secara diam-diam. Jantung Ayu berdebar kencang saat mencuci piring. Aku harus mencari bukti. Jebakan yang pasti agar mereka tidak bisa lolos. Beberapa hari kemudian, pada Jumat malam, kesempatan itu datang. Suaminya, Bimo, pulang dalam keadaan mabuk dan ambruk di sofa ruang tamu. Ah, capek. Aku tidur di sini saja. Bimo langsung mendengkur dan tertidur lelap. Rumah menjadi sunyi senyap. Ayu menelan ludah dan perlahan mendekati sofa. Di saku celana Bimo terlihat bentuk persegi dari sebuah ponsel. Tangan Ayu mulai gemetar. Perlahan ia mengeluarkan ponsel dari saku Bimo. Layar kuncinya menggunakan sidik jari. Ayu menahan napas dan dengan hati-hati mengangkat tangan kanan Bimo yang tergeletak di sandaran sofa. Ia menempelkan ibu jari Bimo tepat di atas sensor ponsel. Kalika. Dengan suara ringan, kunci terbuka. Ayu memegangi jantungnya yang serasa mau meledak dan segera memeriksa WhatsApp. Ia menekan ruang obrolan yang disematkan di paling atas. Keluarga kita. Ayu harus menutup mulutnya. Mas, kalau uang asuransinya 25 miliar,
utang kita lunas semua dan masih sisa banyak ya, mantap. Itu pesan dari Dimas, adiknya. Iya, makanya pakai obat itu cara paling bersih. Kalau overdosis obat tidur 100% akan dianggap kecelakaan. Itu balasan tenang dari suaminya. Bimo, jangan tinggalkan jejak, botol obatnya harus dilap sidik jarinya. Itu instruksi cermat dari ayah mertuanya, Bapak Darsono. Tenang saja Pak, kita kan tidak menyentuhnya langsung. Balasan tak tahu malu dari Bimo. Cepat selesaikan. Sebelum pihak asuransi melakukan investigasi, kita harus bereskan supaya uangnya cair. Bahkan desakan dari ibu mertuanya, Ibu Wati. Di sana tidak ada keluarga, hanya ada iblis-iblis yang buta oleh uang dan mengincar nyawa manusia. Dengan tangan gemetar, Ayu mulai mengambil tangkapan layar. Ia mengirim semua bukti konspirasi pembunuhan itu ke ponselnya sendiri. Tiba-tiba Bimo bergerak. Ayu terkejut dan segera mengembalikan ponsel itu ke tempatnya semula, lalu bersembunyi di dapur. Ayu bersandar di wastafel, terengah-engah. Sekarang aku punya bukti. Bukti pasti untuk menghancurkan mereka. Keesokan paginya, Ayu mengirim pesan singkat kepada Adrian. Saya sudah mendapatkan bukti yang kuat. Saya ingin bertemu. Balasan dari Adrian datang seketika. Besok jam 10 pagi, datanglah ke kafe dekat stasiun Gambir. Lokasi akan saya kirim terpisah. Keesokan paginya, Ayu berbohong kepada ibu mertuanya bahwa ia akan ke rumah sakit, lalu pergi dari rumah. Di sudut sebuah kafe yang tenang dekat stasiun Gambir, Adrian dengan setelan rapi sudah menunggu Ayu. Silakan duduk, Nona. Ayu duduk di seberangnya, berusaha menenangkan kakinya yang gemetar. Lihat ini. Ini yang saya dapatkan tadi malam. Ayu menunjukkan foto-foto tangkapan layar. Adrian memperbaiki kacamatanya dan memeriksa foto-foto itu dengan cermat. Ekspresinya tidak berubah, tetapi sorot matanya di balik kacamata menjadi dingin. Setelah beberapa saat, ia mengangkat kepala. Cukup, Nona. Ini sudah bisa digunakan sebagai bukti hukum. Mata Ayu berkaca-kaca. Jadi, sekarang kita bisa lapor polisi, tapi Adrian perlahan menggelengkan kepala. Belum. Pertama, kita harus memastikan keselamatan Nona, keselamatan saya. Iya, jika kita melapor sekarang, mereka bisa mencoba menghilangkan bukti. Yang kita butuhkan adalah momen yang menentukan. Adrian menatap ponsel Ayu yang tergeletak di atas meja dan berkata pelan, saya akan melapor kepada Bapak Ketua. Perlindungan yang dijanjikan kini saatnya diberikan secara resmi. Mendengar kata Bapak Ketua, jantung Ayu berdebar kencang. Adrian menatap mata Ayu lekat-lekat dan berkata dengan tegas, jangan khawatir, Bapak Ketua akan menyelesaikan ini dengan intervensi minimal namun paling efektif. Tujuan kita hanya satu, Nona harus selamat. Ayu mengepalkan tangannya. Rasa takutnya hilang digantikan oleh sesuatu yang panas membara di dalam dadanya, perang yang sesungguhnya telah dimulai. Tidak ada tempat untuk lari. Untuk bisa bertahan hidup, Ayu harus menjadi lebih kejam dari para iblis itu. Malam itu, ponsel Ayu bergetar singkat memecah kesunyian. Pengirimnya adalah Adrian. Nona, besok jam 5 subuh datanglah ke minimarket dekat rumah. Saya akan menunggu di sana. Dengan jari gemetar, Ayu menekan tombol balas. Baik, saya mengerti. Keesokan subuhnya, Ayu diam-diam keluar dari rumah. Di jalanan yang diselimuti kabut fajar kebiruan, sebuah sedan hitam berhenti dengan lampu hazard menyala. Begitu Ayu masuk ke mobil, Adrian menyerahkan sebuah botol kaca kecil. Minum ini sekarang. Ini penawar racun yang kuat. Ayu memegang botol kaca dingin itu dan bertanya, ini apa? Ini obat untuk menetralkan racun yang akan Nona minum. Jika diminum sebelumnya, detak jantung akan melambat. Tetapi Nona tidak akan kehilangan kesadaran. Nona harus berakting. Berpura-pura pingsan setelah minum obat, lalu perlahan-lahan berpura-pura sekarat. Apa Nona bisa melakukannya? Ayu menggigit bibirnya erat. Harus. Demi bertahan hidup. Tanpa ragu, Ayu menenggak penawar racun itu. Saya sudah menghubungi pihak rumah sakit. Ada dokter yang akan bekerja sama sudah siaga. Apapun yang terjadi, Nona akan selamat. Saya jamin. Ayu mengangguk dengan tatapan mantap dan kembali ke rumah. Pagi itu dimulai seperti biasa. Ayu memasak, menata meja makan. Tapi udaranya berbeda. Ibu mertuanya, Ibu Wati, yang biasanya selalu mencari-cari kesalahan, hari ini sangat ramah. Ayu, pagi-pagi sudah repot ya, terima kasih. Bapak Darsono
yang selalu menganggap Ayu transparan juga menyapanya, "Nanti malam masakkan sayur lodeh kesukaan Bapak ya." Suaminya, Bimo, juga berbisik dengan suara lembut, "Sayang, hari ini di rumah saja kan? Nanti kita makan malam bersama." Ayu menguatkan genggamannya pada mangkuk nasi sambil mengamati wajah mereka satu persatu. Hari ini adalah hari yang mereka rencanakan untuk membunuhku. Matahari terbenam dan waktu makan malam yang dijanjikan tiba. Ayu menyiapkan meja makan dengan berbagai hidangan kesukaan keluarga mertuanya. "Wah, hari ini makanannya mewah sekali." Ibu Wati mengambil sendok dengan ekspresi puas. Menjelang akhir makan, Ibu Wati datang membawa nampan. Di atasnya ada secangkir teh yang masih mengepul. "Ayu, minum ini. Hari ini khusus dibuat dari daun teh terbaik. Bagus untuk pencernaan." Ibu Wati tersenyum ramah sambil meletakkan cangkir teh di depan Ayu. Ayu menatap cangkir teh itu dengan mata gemetar. Cairan berwarna coklat pekat. Tapi Ayu tahu apa yang ada di dalamnya. "Terima kasih, Bu." Ayu mengangkat cangkir teh. Pandangan seluruh keluarga mertuanya terpusat padanya. Bimo, Bapak Darsono, dan Dimas semuanya mengawasi Ayu. Perlahan Ayu meminum teh itu. Satu teguk, dua teguk. Rasa pahit terasa di ujung lidahnya. Penawar racun ini akan melindungiku. Ayu memejamkan mata dan menghabiskan tehnya. "Sudah habis ya? Bagus." Senyum mengerikan tersungging di bibir Ibu Wati. Sekitar 10 menit kemudian, Ayu memulai aktingnya. "Bu, tiba-tiba kepala saya pusing sekali." "Oh ya, mungkin kecapekan. Coba berbaring saja di sofa." Ayu berjalan terhuyung-huyung ke sofa dan terduduk lemas. Lalu perlahan kepalanya terkulai dan matanya terpejam. Lengan yang lemas, kaki yang tak bertenaga. Pingsan yang sempurna. Tapi kesadaran Ayu lebih jernih dari sebelumnya. "Ayu." Ibu Wati mendekat dan mengguncang tubuh Ayu, tapi Ayu diam tak bergerak seperti mayat. "Pak, sepertinya dia benar-benar sudah pergi." Suara Ibu Wati bergetar karena kegirangan. "Bimo, bagaimana ini?" Sudah beres?" tanya Bapak Darsono cemas. Tapi suaminya, Bimo, luar biasa tenang. Tunggu 10 menit lagi. Kita harus pastikan napasnya benar-benar berhenti." Mereka benar-benar menunggu selama 10 menit. Mereka memeriksa napas Ayu, memegang jam tangan di depan hidungnya, memastikan suaranya meredup. Ayu, di balik kelopak matanya yang terpejam, mendengar napas mereka. Orang-orang ini benar-benar membunuhku. Tanpa rasa bersalah. 10 menit yang terasa seperti di neraka berlalu, Bimo membuka mulutnya dengan dingin. "Sudah beres. Aku akan telepon ambulans." Bimo perlahan mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor. "Halo, 119. Istri saya tiba-tiba pingsan. Sepertinya tidak bernapas. Suara dinginnya tadi lenyap, digantikan suara suami yang panik, akting yang mengerikan." Selama 15 menit menunggu ambulans datang, tidak ada satupun dari mereka yang melakukan CPR. Mereka hanya menonton, berharap Ayu benar-benar mati. Suara sirene meraung-raung saat petugas medis masuk. "Wali pasien harus ikut." "Iya, saya ikut. Tolong selamatkan istri saya." Bimo menangis sambil naik ke ambulans. Di dalam ambulans, kebohongan Bimo berlanjut. "Istri saya diresepkan obat tidur karena insomnia. Sepertinya hari ini dia minum terlalu banyak. Ini kecelakaan. Seharusnya saya melarangnya." Setibanya di UGD rumah sakit, situasi menjadi tegang. Dokter yang telah dihubungi Adrian sudah menunggu di pintu masuk. "Pasien henti jantung masuk, minggir." Ranjang Ayu didorong ke ruang tindakan dan tirai ditutup. Dokter memeriksa kondisi Ayu lalu mengangguk kecil sebagai isyarat. Aman. Sesuai rencana. Dokter itu berteriak keras agar Bimo yang menunggu di luar bisa mendengar. "Hubungkan monitor EKG, siapkan defibrilator." Sekitar 1 jam kemudian, dokter keluar dengan ekspresi muram. Bimo yang menunggu di ruang tunggu berlari menghampirinya. "Dokter, bagaimana istri saya? Ayu?" Dokter itu menghela napas panjang dan menundukkan kepala. "Terjadi henti jantung akibat overdosis obat. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Sesaat sudut bibir Bimo berkedut, bukan karena kesedihan, melainkan kegembiraan yang ditahan-tahan. Jadi istri saya, Bimo menutupi wajahnya dengan tangan, berpura-pura menangis. Sebaiknya hubungi pihak keluarga yang lain. Begitu dokter pergi, Bimo segera mengeluarkan ponselnya. Panggilan cepat nomor 1. Ibunya, Ibu Wati. Bu Ayu sudah tiada.
Dari seberang telepon, terdengar suara Ibu Wati. Begitu ya. Akhirnya, kerja bagus nak. Suara itu tidak mengandung kesedihan kehilangan menantu, melainkan keserakahan karena akan mendapatkan 25 miliar rupiah. Bimo menutup telepon dan tersenyum sinis di koridor rumah sakit yang sepi. Tapi ia tidak pernah menyangka, istrinya yang baru saja dinyatakan meninggal, dari balik tirai, mendengar seluruh percakapan itu. Dan neraka yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Malam itu, koridor rumah sakit yang sunyi dipecah oleh kedatangan keluarga mertuanya. Ibu Wati masuk sambil menyeka matanya dengan sapu tangan, tapi tidak ada air mata yang keluar, menantuku. Kenapa bisa begini? Bapak Darsono juga menunduk dengan ekspresi sedih, tapi matanya di balik kacamata bersinar dingin. Dokter, apa penyebab pasti kematiannya? Dokter yang telah disiapkan sebelumnya menjawab sambil melihat rekam medis. Henti jantung akut akibat overdosis obat. Sepertinya mengonsumsi obat tidur dalam jumlah besar. Begitu mendengar jawaban dokter, Ibu Wati mengangguk berlebihan. Aduh, kasihan. Dia memang sering mengeluh tidak bisa tidur akhir-akhir ini. Mungkin dia minum terlalu banyak. Suaminya, Bimo, bertanya hati-hati sambil melirik dokter. Berarti ini kecelakaan kan, Dok? Ya, sepertinya kecelakaan. Surat keterangan kematian akan kami terbitkan besok pagi. Barulah keluarga mertuanya saling bertukar pandang secara diam-diam. Bukan ekspresi sedih, melainkan kelegaan. Kematian karena kecelakaan yang sempurna. Skenario yang mereka inginkan telah terwujud. Saat itu, dari ujung koridor rumah sakit, seorang pria berjas hitam muncul, Adrian. Apakah Anda pihak keluarga? Saya datang untuk membantu prosesi pemakaman. Bapak Darsono menatapnya dengan curiga. Anda siapa? Saya petugas dari rumah duka. Saya dihubungi oleh pihak administrasi rumah sakit. Adrian membungkuk hormat sambil menyerahkan kartu nama. Saya mengerti Anda sedang berduka. Saya akan membantu semua prosesinya agar berjalan lancar. Oh, begitu. Tolong diurus ya. Ibu Wati menjawab dengan senang. Ada seorang ahli yang mengurus semuanya, berarti pekerjaan mereka berkurang. Adrian merendahkan suaranya seolah melihat sekeliling. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Kematian akibat overdosis obat, proses pembusukannya sangat cepat. Pembusukan? Wajah Bimo menegang. Iya. Sebaiknya jenazah segera dimasukkan ke dalam peti sebelum kondisinya memburuk. Mendengar kata-kata Adrian, keluarga mertuanya terkejut dan mundur selangkah. Bagi mereka, Ayu sudah menjadi barang yang harus disingkirkan. Kalau begitu, harus cepat dipindahkan ke rumah duka. Kata Bimo cepat, benar. Sebaiknya malam ini juga kita bawa ke rumah duka. Adrian seolah sudah siap mengeluarkan brosur rumah duka. Tempat ini lokasinya dekat dan fasilitasnya sangat bagus. Perlu saya hubungi sekarang? Iya. Tolong urus secepatnya. Malam itu, tengah malam, jenazah Ayu dipindahkan ke rumah duka. Ruang duka disiapkan, dan foto Ayu dipajang di antara bunga krisan. Dalam foto, Ayu tersenyum cerah, tetapi tidak ada pelayat yang menjaga. Ibu Wati mendekati Adrian dan bertanya, Mas, kapan jenazahnya dimasukkan ke peti? Sebaiknya besok pagi-pagi sekali. Seperti yang saya bilang, proses pembusukannya cepat. Lalu, apakah kami bisa melihat jenazahnya saat itu? Setidaknya untuk melihat wajahnya terakhir kali, tanya Bimo ragu. Adrian menggeleng tegas. Tidak saya sarankan. Kematian akibat keracunan obat seringkali menyebabkan perubahan warna dan distorsi pada jenazah. Akan sangat mengejutkan bagi keluarga. Oh begitu, Bapak Darsono menghela napas lega. Sebenarnya, tidak ada dari mereka yang ingin melihat wajah Ayu yang sudah meninggal. Bagaimana jika petinya langsung disegel saja? Usul Adrian disambut anggukan keras Ibu Wati. Lakukan saja begitu. Lebih baik begitu. Lebih baik mengingatnya saat masih cantik. Keesokan paginya prosesi memasukkan jenazah ke dalam peti dilakukan dengan tergesa-gesa. Bahkan staf rumah duka pun heran. Biasanya kan disesuaikan dengan pemakaman 3 hari. Jarang sekali secepat ini. Kami punya alasan sendiri. Jangan banyak tanya. Cepat kerjakan. Desak Ibu Wati tajam. Tutup peti yang berat ditutup. Suara palu bergema di ruang duka. Setiap kali paku dipukul, ekspresi aneh penuh kelegaan melintas di wajah keluarga mertuanya. Akhirnya benar-benar selesai. Selesai dengan sempurna, pelayat yang datang hampir tidak ada.
Hanya beberapa rekan kerja dan teman Ayu yang datang dan menangis. Begitu pelayat pulang, mereka berkumpul di sudut dan mulai berhitung. Sudah hubungi pihak asuransi? Tanya Bapak Darsono pelan kepada Bimo. Sudah ayah, saya sudah laporkan kematiannya. Katanya akan segera ada investigasi. Sudah pasti dianggap kecelakaan kan? Tidak ada yang akan dicurigai. Iya, jangan khawatir. Di surat keterangan kematian, jelas tertulis kematian karena kecelakaan akibat overdosis obat. Ibu Wati menghela napas puas. Kalau begitu, tinggal selesaikan pemakamannya dengan tenang. Kerja bagus semuanya. Adiknya, Dimas, bertanya sambil melirik. Bu, kita kuburkan saja kan? Tidak dikremasi? Tentu saja. Di zaman sekarang, kalau dikremasi bisa dicurigai mau menghilangkan bukti. Kita harus berpura-pura mengikuti tradisi. Berpura-pura sangat menyayangi menantu kita. Suara Ibu Wati penuh dengan perhitungan yang mengerikan. 3 hari kemudian, jenazah diberangkatkan. Peti mati dimasukkan ke dalam mobil jenazah hitam dan meninggalkan kota menuju pemakaman umum. Langit mendung dan angin dingin bertiup menusuk tulang. Peti mati perlahan diturunkan ke dalam liang lahat yang sudah digali. Tok, tok. Suara tanah jatuh di atas peti. 1 sekop, 2 sekop. Ibu Wati menekan matanya dengan sapu tangan yang sudah disiapkan. Menantuku, semoga kamu tenang di sana. Mulutnya mengucapkan doa, tapi matanya tidak meneteskan air mata, melainkan bersinar dengan keserakahan. Peti mati sepenuhnya tertutup tanah dan sebuah gundukan terbentuk. Di batu nisan terukir 5 kata dingin, Ayu Larasati binti. Keluarga mertuanya berdiri berjajar di depan makam dan membungkuk hormat. Sebuah penghormatan yang formal dan dingin. Akhirnya benar-benar selesai. Gumam Bapak Darsono sambil membersihkan tanah dari tangannya. Bimo memperbaiki dasinya dan menjawab, belum ayah. Kita harus mengadakan tahlilan sampai hari ke-40 dengan sempurna. Sampai uang asuransi cair, kita harus hati-hati. Benar katamu Timpal Ibu Wati, semua prosesi harus sempurna. Kita harus mengadakan tahlilan sampai hari ke-40 agar orang-orang melihat kita sudah melakukan kewajiban kita. Bagi mereka, tahlilan bukan untuk mendoakan yang telah tiada. Itu adalah formalitas terakhir untuk mendapatkan uang asuransi 25 miliar rupiah dan sebuah kamuflase sempurna untuk menutupi kejahatan keji mereka. Saat meninggalkan pemakaman, Bimo berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Nisan dengan nama Ayu terukir berdiri sendirian di bawah langit kelabu. Sudut bibir Bimo terangkat sinis. Hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai. Bimo masuk ke mobil dengan langkah ringan. Mereka tidak pernah tahu, peti mati yang baru saja mereka kubur itu kosong. Dan semua ini adalah bagian dari sebuah jebakan besar yang dirancang untuk menghancurkan mereka. 49 hari kemudian, di depan makam itu, kebenaran yang akan mereka hadapi akan menjadi teror yang lebih mengerikan daripada kematian. 49 hari berlalu seperti pasir di jam pasir, perlahan dan berat. Selama waktu yang panjang itu, Ayu harus menjadi sosok yang lenyap dari dunia. Tempat persembunyiannya adalah sebuah kamar suite di hotel tertinggi di pusat kota Jakarta. Adrian telah menyiapkannya atas perintah Haryo Prawiro. Di bawah kakinya, gemerlap lampu malam Jakarta terhampar seperti lautan, tetapi Ayu tidak pernah sekalipun membuka tirai tebal itu. Ya takut ada yang melihat, takut ada yang mengenali dirinya yang masih hidup. Komunikasi dengan dunia luar diputus total. Ponselnya sudah lama mati dan bahkan akses internet pun tidak diizinkan. Isolasi yang sempurna. Hanya Adrian yang datang seminggu sekali seperti bayangan membawa kabar dari dunia luar. Nona, investigasi asuransi sudah dimulai. Adrian mengeluarkan sebuah map tebal dari tas kerjanya. Seperti yang diperkirakan, kesimpulannya adalah kecelakaan. Polisi maupun pihak asuransi tidak ada yang curiga. Ayu menatap seberkas cahaya yang masuk dari celah tirai dan bertanya pelan, bagaimana kabar mereka? Mereka hidup seperti biasa, bahkan terlihat lebih bersemangat. Suara Adrian mengandung kemarahan yang dingin. Ayu menghela napas panjang dan menggigit bibirnya. Semua akan segera berakhir, Nona. Sedikit lagi. Garis finish sudah di depan mata. Setelah Adrian mengisi kembali persediaan makanan dan kebutuhan pokok lalu pergi,
keheningan kembali menyelimuti. Ayu berjalan mondar-mandir di kamar hotel seperti hantu. Wajahnya dicermin tampak pucat. Sebentar lagi selesai, bertahanlah sedikit lagi. Ayu menenangkan dirinya dan meringkuk di tempat tidur. Sementara itu di rumah mertuanya, suasananya sangat berbeda. Tempat itu lebih mirip arena pesta orang yang akan menang lotre daripada rumah duka. Ibu Wati bersenandung di dapur sambil menyiapkan makanan. Sebentar lagi. Setelah tahlilan 40 hari, hidupku akan cerah. Di ruang tamu, Bapak Darsono sedang menelepon seseorang. Suaranya penuh semangat yang tak bisa disembunyikan. Iya Pak, kapan kira-kira prosesnya selesai? Oh, sudah tahap persetujuan akhir ya. Aduh, terima kasih. Setelah menutup telepon, senyum serakah terukir di wajah Bapak Darsono. Bu, pihak asuransi bilang sudah tahap persetujuan akhir, sebentar lagi cair. Ibu Wati berlari dari dapur dengan mata berbinar. Benarkah? Berapa lama lagi? Katanya selesai dalam minggu ini. Seminggu setelah tahlilan 40 hari, 25 miliar akan masuk ke rekening kita. Ibu Wati bertepuk tangan gembira. Akhirnya 25 miliar itu lebih dari cukup untuk melunasi semua utang kita. Tepat saat itu, Bimo yang baru pulang kerja membuka pintu. Ibu, ayah, saya pulang. Bimo, pas sekali uang asuransinya sebentar lagi cair. Benarkah? Syukurlah. Saya sempat khawatir para penyelidik itu bertanya macam-macam. Wajah Bimo juga tampak lega. Adiknya, Dimas, yang sedang minum air di meja makan, bertanya hati-hati. Mas, tahlilan 40 harinya bagaimana? Bimo melambaikan tangannya dengan malas. Kita ke makam saja, yang simple. Cuma kita-kita saja, tidak ke pengajian. Bukannya harus didoakan? Tidak perlu. Buang-buang uang, yang penting formalitasnya terpenuhi. Cukup agar tidak terlihat jelek di mata orang lain. Ibu Wati menimpali. Benar, kita ke makam, siapkan sesajen, berdoa, cukup. Buat apa menghabiskan uang untuk orang mati? Yang hidup yang harus sejahtera. Apa tidak apa-apa? Tanya Dimas masih dengan suara cemas. Tentu saja tidak apa-apa, kita sudah susah payah mengadakan pemakaman, mendoakan di hari ketiga, ketujuh, dan sekarang 40 hari. Apalagi yang kurang? Jawab Bapak Darsono dengan percaya diri. Ya, ayah benar. Kewajiban kita sudah selesai. Bimo juga mengangguk setuju. Beberapa hari kemudian, keluarga mertuanya berkumpul di meja ruang tamu. Di atas meja ada kalkulator dan buku catatan. Nah, mari kita atur pembagian 25 miliar ini. Bapak Darsono mulai menulis angka di buku catatannya. Pertama, utang rumah kita 5 miliar. Cicilan apartemen Bimo 3 miliar, sisanya 17 miliar. Bimo menelan ludah sambil berhitung. Dari sisa itu, separuhnya untuk dana pensiun kami berdua, kata Ibu Wati tegas, sisanya kalian berdua bagi rata. Tidak ada yang keberatan kan? Terima kasih Bu, Ibu memang yang terbaik. Wajah keluarga mertuanya dipenuhi keserakahan dan harapan. Kematian Ayu bagi mereka hanyalah angka. Pada hari ke-48, Adrian kembali mengunjungi kamar hotel. Nona, besok adalah harinya. Ya, saya tahu. Suara Ayu sedikit bergetar. Persiapan sudah selesai dengan sempurna. Tim reserse dari Polres setempat sudah siaga dan semua berkas bukti sudah siap diserahkan ke kejaksaan. Adrian membuka tas kerjanya dan menunjukkan untuk terakhir kalinya. Polis asuransi, pesan WhatsApp konspirasi pembunuhan, hasil tes laboratorium obat, riwayat pembelian obat tidur. Tidak ada celah sedikit pun bagi mereka untuk lolos. Bapak Ketua juga sedang bersiap. Beliau akan memantau situasi di lapangan besok dan jika perlu akan turun tangan langsung. Apa kata ayah? Tanya Ayu hati-hati. Adrian terdiam sejenak lalu berkata dengan berat. Beliau tidak banyak bicara. Hanya mengatakan satu kalimat kepada saya, jaga putriku dengan segala cara. Air mata panas menggenang di pelupuk mata Ayu. Besok jam 6 pagi saya akan menjemput Nona. Sampai saat itu istirahatlah yang cukup. Besok akan menjadi hari yang panjang. Setelah Adrian pergi, Ayu kembali sendirian. Besok semuanya akan berakhir. Tidak, hidup Ayu yang sebenarnya akan dimulai kembali. Ayu membuka jendela lebar-lebar dan untuk pertama kalinya menghirup udara luar dalam-dalam. Udara kebebasan yang ia rasakan setelah 49 hari. Besok, aku akan kembali sebagai orang yang hidup, berdiri di depan makamku sendiri dan menunjukkan neraka pada mereka.
Ayu mengepalkan kedua tangannya hingga memutih. Malam itu di rumah mertuanya, semua orang juga tidak bisa tidur. Ibu Wati menyiapkan makanan untuk dibawa ke makam besok. Buah, gorengan, sayur, cukuplah agar tidak terlihat memalukan. Bimo membaca berulang kali pesan persetujuan dari pihak asuransi. Persetujuan akhir selesai. Tanggal pencairan, 7 hari setelah tahlilan 40 hari selesai, Bapak Darsono mengeluarkan buku tabungan kosong dan mengelusnya dengan senang. Akhirnya penderitaan selesai. Hanya Dimas yang bertanya pada kakaknya dengan cemas. Mas, benar-benar tidak akan ada masalah kan? Tentu saja. Kita salah apa? Itu kan kecelakaan. Kita hanya beruntung, jawab Bimo percaya diri sambil menepuk bahu adiknya. Namun, subuh itu, Dimas berteriak saat tidur karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, Ayu berdiri di atas makamnya sendiri, berlumuran darah sambil tersenyum. Dimas terengah-engah dan menggelengkan kepala. Cuma mimpi buruk. Akhirnya pagi hari ke-49 tiba. Langit kelabu dengan awan rendah. Hari di mana semuanya akan berakhir, atau lebih tepatnya hari di mana semuanya akan terungkap. Pagi hari ke-49, keluarga mertuanya tampak bersemangat seolah akan piknik. Mereka memasukkan makanan sesajen yang disiapkan Ibu Wati ke bagasi mobil. Apel, gorengan, sayur, dan sebotol anggur. Terlalu sederhana untuk sebuah ritual demi mendapatkan 25 miliar rupiah, cukuplah segini. Yang penting formalitas, kata Bapak Darsono sambil menutup pintu bagasi dengan keras. Ayah, biar saya yang menyetir. Bimo bersiul sambil duduk di kursi pengemudi. Keempatnya berangkat menuju pemakaman umum di pinggir kota. Di bawah sinar matahari yang hangat, wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan kesedihan kehilangan istri atau menantu. Mereka tiba di pemakaman. Di batu nisan yang dingin terukir nama Ayu Larasati. Keluarga mertuanya menggelar tikar di depannya dan menata sesajen seadanya. Ayo, cepat kita berdoa. Bapak Darsono berlutut lebih dulu. Anggota keluarga lainnya mengikuti dengan malas doa yang formalitas. Pikiran mereka sudah sibuk menghitung angka yang akan tercetak di buku tabungan. Setelah berdoa, mereka duduk mengelilingi nisan dan menuang minuman. Akhirnya benar-benar selesai. Kewajiban kita sudah lunas, kata Ibu Wati lega sambil menenggak minumannya. Benar Bu, kita tidak salah apa-apa. Ini murni kecelakaan karena kelalaiannya sendiri. Timpal Bimo tak tahu malu. Pihak asuransi bilang minggu depan uangnya cair kan? Tanya Bapak Darsono memastikan. Iya ya, persetujuan akhirnya sudah keluar. Cair dalam 7 hari, tepat 25 miliar rupiah. Dimas melirik nisan dan berkata, kasihan juga Mbak Ayu, tapi mau bagaimana lagi? Ya, yang hidup harus terus hidup. Ibu Wati menatap makam dan berkata dengan suara munafik, Ayu, tenanglah di sana. Berkat kamu, kami akan hidup sejahtera. Tepat pada saat itu, dari balik pohon di samping makam, sesosok wanita berpakaian putih perlahan berjalan keluar. Saat wanita itu semakin dekat, wajah Dimas memucat. Dimas menunjuk wanita itu dengan jari gemetar. Pandangan semua orang mengikuti arah jarinya. Dan mereka membeku di tempat. Itu adalah Ayu Larasati. Tepat di samping nisan bertuliskan makam Ayu Larasati, berdirilah Ayu Larasati yang masih hidup. Hantu! Ibu Wati menjerit dan terjatuh ke belakang. Bapak Darsono membuka mulutnya tak bisa berkata-kata. Bimo mundur dengan wajah pucat pasi. Ayu, kamu kan sudah mati. Jelas-jelas sudah mati. Ayu menatap mereka dengan dingin seolah menikmati ketakutan mereka. Saya tidak mati. Suara Ayu rendah dan tenang. Kalian mencoba membunuh saya, tapi saya masih hidup. Apa maksudmu? Teriak Bapak Darsono tak percaya. Saat itu, Adrian yang berdiri di belakang Ayu melangkah maju. Selamat pagi. Saya Adrian. Orang yang kalian temui saat prosesi pemakaman, kamu. Ibu Wati menatap Adrian dengan wajah pucat. Pria yang ia kira petugas rumah duka, kenapa bisa bersama menantunya yang ia kira sudah mati? Tepat seperti yang Anda pikirkan. Semua proses saat kalian mencoba membunuh Nona dengan obat, saya tahu semuanya. Adrian
mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya. "Apa ini?" tanya Bimo dengan suara gemetar. "Bukti, pesan WhatsApp kalian, polis asuransi, dan rekam medis yang dimanipulasi." Ayu mengeluarkan dokumen satu persatu dan menunjukkannya di depan mata mereka. "Mas, kalau uang asuransinya 25 miliar, utang kita lunas semua dan masih sisa banyak ya." Ini pesan WhatsApp dari Dimas. Kaki Dimas lemas dan ia terduduk. Pakai obat itu cara paling aman. Kalau overdosis obat tidur akan dianggap kecelakaan. Ini pesan dari Bimo Wicaksono. Pupil mata Bimo bergetar hebat. Cepat selesaikan sebelum pihak asuransi melakukan investigasi. Ini pesan dari Ibu Wati. Napas Ibu Wati sesak dan ia terduduk sambil memegangi dadanya. Akan kita buat seolah-olah kecelakaan. Kita kan tidak menyentuhnya langsung. Ini juga pesanmu, Bimo Wicaksono. Adrian melemparkan tumpukan kertas itu ke dada Bimo. Bapak Darsono hanya bisa membuka dan menutup mulutnya, tak bisa berkata-kata. Ayu berkata dengan suara pelan namun kuat, "Selama 49 hari, saya menahan penderitaan di neraka dan mempersiapkan segalanya. Saat kalian mengadakan pemakaman palsu untukku dan berpesta pora, aku mengasah pedang untuk menghancurkan kalian." Tatapan mata Ayu begitu dingin, menusuk. "Ini salah paham Ayu, kami tidak." Ibu Wati mencoba membela diri. Adrian memotongnya dengan dingin. "Apakah kalian tahu siapa Nona ini?" Pandangan bodoh keluarga mertuanya beralih ke Adrian. Adrian membungkuk hormat kepada Ayu, lalu menatap mereka dan mengumumkan dengan jelas. Beliau adalah putri dari Bapak Haryo Prawiro, pemilik Nusantara Group. Seketika, angin yang berhembus di pemakaman seolah berhenti. Wajah keluarga mertuanya berubah karena terkejut. "Apa?" gumam Bapak Darsono seperti orang linglung. "Nusantara Group, konglomerat itu?" Kaki Bimo lemas dan ia terduduk. 25 miliar rupiah. Uang yang begitu mereka dambakan di hadapan latar belakang Ayu yang sebenarnya tidak lebih berharga dari kertas bekas. Itulah mengapa kalian begitu terburu-buru dengan pemakamannya. Tidak memeriksa jenazah dan mempercepat prosesi memasukkan ke peti. Suara Adrian sangat dingin. "Semua itu saya yang bantu. Saya bilang pembusukannya cepat, harus segera disegel. Kalian tidak curiga sama sekali. Jadi kamu dari awal." Bibir Bimo membiru. "Benar. Saya adalah orang yang ditugaskan oleh Bapak Ketua untuk melindungi Nona. Saya sudah disiapkan sejak lama untuk membantu saat Nona dalam bahaya." Saat itu, dari pintu masuk pemakaman, sebuah mobil van hitam mendekat tanpa suara sirene. Pintunya terbuka, polisi, Bimo Wicaksono, Ibu Wati, Bapak Darsono, dan Dimas. "Benar? Kami salah apa?" teriak Bimo sambil menangis. "Kalian ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan dan konspirasi penipuan asuransi." Polisi mengeluarkan borgol perak yang dingin. "Tunggu, ini salah paham," teriak Ibu Wati histeris. "Aku tidak tahu. Ibu yang menyuruhku?" Bimo berteriak sambil menunjuk ibunya. "Apa? Dasar anak tidak tahu diuntung. Kamu yang merengek butuh uang untuk bayar utang." Wajah asli mereka yang menjijikkan terungkap. "Saya hanya melakukan apa yang disuruh Mas Bimo." Dimas berlutut dan menangis. Polisi membekuk dan memborgol mereka. "Kalau tahu begini, aku tidak akan..." Kata-kata penyesalan keluar dari mulut Bimo. Bukan penyesalan karena cinta, melainkan penyesalan serakah karena telah membunuh angsa bertelur emas dengan tangannya sendiri. "Ini mimpi." Bimo menjerit ke langit, tapi semuanya sudah berakhir. Mobil polisi membawa mereka pergi dari pemakaman. Setelah keributan usai, hanya Ayu dan Adrian yang tersisa di pemakaman. Adrian bertanya pelan kepada Ayu, "Nona, Anda tidak apa-apa?" Ayu menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. "Iya, sekarang saya baik-baik saja." Ayu menatap nisan dengan namanya untuk terakhir kalinya. Makam ini bukanlah akhir baginya. Hanya jejak masa lalu yang mengerikan yang tidak akan pernah ia kunjungi lagi. Ayu menendang gelas berisi minuman yang diletakkan di depan nisan dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Hidup Ayu Larasati yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Setelah semua keributan berakhir, sedan hitam yang meninggalkan pemakaman itu terasa sunyi, keheningan yang berat, seperti lautan setelah badai besar berlalu.
Adrian dari kursi penumpang depan berbalik dan menyerahkan ponsel kepada Ayu. Bapak Ketua ingin bicara. Dengan tangan gemetar, Ayu menerima ponsel dingin itu dan menempelkannya ke telinga. Halo, Ayah. Dari seberang telepon, terdengar napas berat Haryo Prawiro. Ayu, syukurlah kamu selamat. Suara yang biasanya dingin itu kini terdengar lega. Ini semua berkat Ayah. Terima kasih sudah membantu. Bukan, itu pilihanmu dan keberanianmu. Haryo Prawiro terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan berat. Sekarang apa rencanamu? Mau kembali ke rumah? Atau Ayu menatap pemandangan yang berlalu di luar jendela mobil dan menjawab, Ayah, saya ingin mencoba hidup dengan cara saya sendiri, dengan kekuatan saya sendiri. Bukan sebagai putri siapa-siapa, bukan sebagai istri siapa-siapa, tapi hanya sebagai Ayu Larasati. Baiklah, lakukanlah. Itu kan yang sebenarnya kamu inginkan. Jawaban ayahnya di luar dugaan sangat mudah. Tapi Ayu, ingat satu hal. Seperti kali ini, saat kamu benar-benar dalam bahaya, saat ombak yang datang tidak bisa kamu hadapi sendiri, saat itu ada aku selalu. Sesuatu yang panas menggenang di mata Ayu. Terima kasih Ayah. Ayu, kamu tidak sendirian. Jangan lupakan itu. Telepon terputus. Ayu mengembalikan ponsel kepada Adrian dan diam-diam menyeka air matanya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan karena telah memastikan adanya pelita yang kokoh. Kita kemana Nona? Tolong antar saya ke makam ibu. Saya harus berpamitan. Makam ibunya berada di tempat yang sepi, tempat yang cerah, disinari matahari hangat dan ditiup angin sepoi-sepoi. Ayu meletakkan sekat bunga krisan putih di depan nisan dan berlutut. Tangannya yang mengelus nisan dingin itu terasa hangat. Ibu, aku datang. Maaf baru bisa datang sekarang. Angin sepoi-sepoi meniup rambut Ayu yang tergerai. Seolah tangan lembut ibunya sedang mengelusnya. Ibu ingat kata-kata terakhir ibu sebelum meninggal. Ibu bilang, aku anak yang kuat dan bisa hidup mandiri. Ayu menatap langit biru. Waktu itu, kata-kata itu terasa sangat sedih dan menakutkan. Tapi sekarang aku mengerti artinya. Senyum tipis tersungging di bibir Ayu. Sendiri itu bukan berarti kesepian, tapi berarti bisa berdiri di atas kaki sendiri. Tanpa harus bergantung pada siapapun, tanpa harus memaksakan diri membuat keluarga, aku adalah diriku yang utuh. Angin berdesir, menggoyangkan pepohonan. Seolah ibunya menjawab, benar, sekarang aku baik-baik saja Bu. Aku sekarang benar-benar baik-baik saja sendirian. Aku akan hidup dengan bangga, bukan sebagai bayangan siapapun, tapi sebagai Ayu Larasati. Ayu perlahan bangkit. Tangannya yang membersihkan tanah dari pakaiannya tidak menunjukkan keraguan. Langkah Ayu menuruni bukit terasa ringan seperti bulu. Beberapa hari kemudian, Ayu berdiri di depan sebuah bangunan kos eksklusif di sebuah gang perumahan di Jakarta. Bukan apartemen mewah, bukan ruang tamu yang luas, tempat yang sederhana. Tapi ini adalah ruang pertama yang Ayu pilih murni atas kehendaknya sendiri. Anda sudah memutuskan di sini? Tanya Adrian sambil menurunkan koper. Ya, saya suka di sini, kecil, tapi ini pilihan saya. Adrian tersenyum lega. Jika ada yang dibutuhkan, kapanpun hubungi saya. Terima kasih banyak, berkat Anda saya selamat. Adrian membungkuk dalam-dalam. Saya tulus berharap Nona hidup dengan tenang. Setelah Adrian pergi, pintu depan ditutup. KLIK. Suara kunci pintu yang terkunci tidak terasa seperti pemutus hubungan dengan dunia, melainkan seperti perisai yang aman. Ayu membongkar barang bawaannya dan perlahan melihat sekeliling kamar yang kosong. Tempat tidur yang pas untuk satu orang, meja makan kecil untuk dua orang, dapur sederhana. Tapi seluruh udara di ruangan ini sepenuhnya milik Ayu. Ia membuka jendela lebar-lebar dan sinar matahari pagi yang jernih masuk ke dalam kamar. Debu-debu menari berkilauan di bawah cahaya. Ayu pergi ke dapur dan menyeduh kopi. Aroma biji kopi yang harum memenuhi ruangan. Di atas meja makan hanya ada satu cangkir teh. Dulu satu cangkir itu akan terlihat menyedihkan, tapi sekarang tidak. Satu itu sudah cukup, satu itu sudah sempurna. Seminggu kemudian, Ayu kembali bekerja di perusahaan lamanya. Ia kembali dengan bangga ke posisi yang ia tinggalkan karena paksaan Ibu Wati. Loh, Mbak Ayu, lama tidak kelihatan. Sudah sehat?
Kami khawatir loh. Rekan-rekannya menyambutnya dengan senyum tulus. Berbeda dengan senyum palsu yang ditunjukkan keluarga palsunya. Iya, sekarang sudah baik-baik saja. Maaf sudah membuat khawatir. Apaan sih? Justru kami senang kamu kembali. Nanti siang kita makan enak ya. Ayu duduk di kursinya dan menyalakan komputer. Dengan suara wus, layar kerja yang familiar muncul. Kehidupan sehari-hari yang sangat biasa telah kembali. Tapi bagi Ayu, kebiasaan itu bukan lagi kebosanan. Itu adalah hari-hari berharga yang ia perjuangkan. Saat makan siang, Ayu makan bersama rekan-rekannya di sebuah warung soto. Suara bising warung, denting sendok, tawa orang-orang, suara-suara kehidupan itu membungkus Ayu dengan nyaman. Sepulang kerja, Ayu mampir ke supermarket untuk berbelanja. Bukan membeli bahan makanan untuk sesajen sambil melirik orang lain, tapi membeli salad dan buah yang ia inginkan. Sesampainya di rumah, ia berganti pakaian santai dan duduk di meja makan sambil mencium aroma nasi hangat. Ia menyalakan TV, menonton acara komedi favoritnya, dan tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya sendiri terdengar asing namun menyenangkan. Tiba-tiba Ayu meletakkan sendoknya dan berpikir, aku bukan lagi menantu siapa-siapa, bukan lagi istri siapa-siapa, aku hanya aku, Ayu Larasati. Fakta itu terasa begitu menyenangkan hingga sudut hatinya bergetar. Setelah makan, Ayu membawa secangkir kopi hangat ke dekat jendela. Di luar jendela, senja merah mewarnai kota. Matahari terbenam di antara gedung-gedung pencakar langit dan langit berubah menjadi ungu. Ketenangan sempurna yang sudah lama tidak ia rasakan. Waktu di mana tidak ada yang mengganggu, ruang di mana tidak perlu menyenangkan siapapun. Kehidupan yang ada hanya untuk dirinya sendiri. Ayu menatap wajahnya yang terpantul di jendela dan bergumam pelan. Ini baru permulaan hidupku yang sebenarnya sebagai diriku sendiri. Di balik jendela, bintang-bintang di langit malam mulai bermunculan satu persatu. Kegelapan turun, tapi Ayu tidak lagi takut. Karena ia telah belajar bagaimana bersinar, bahkan dalam kegelapan. Karena sekarang ia tahu, sendiri bukanlah kesepian, melainkan kebebasan yang utuh. Ayu mengangkat cangkir tehnya dan membasahi bibirnya. Kehangatan kopi menyebar ke seluruh tubuhnya. Di dalam kamar yang kecil namun hangat ini, Ayu akhirnya menemukan kedamaian yang hilang. Keinginan putus asa untuk memiliki keluarga kini telah menjadi hati yang kuat untuk mencintai diri sendiri. Ayu tersenyum kecil dan menatap langit malam. Besok, lusa, Ayu akan terus hidup seperti ini. Bukan sebagai bayangan siapapun, melainkan sebagai dirinya yang utuh.